waktu ini diputuskan untuk 2 minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Dari chartnya dalam 2 minggu terakhir memang terjadi penurunan di berbagai provinsi, baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, kemudian juga di Yogyakarta maupun di Jawa Timur. Jadi seluruh slope-nya itu turun. Kemudian kalau kita lihat bed occupancy rate itu juga turun di 7 provinsi, baik itu DKI, Jawa Barat, Banten, Bali, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya, jadi kalau kita melihat naik turunnya kasus kan tidak semata-mata kalau turun itu diartikan, dimaknai sebagai penurunan penularan ya. Tentu tidak, karena jumlah kasus itu tergantung dari jumlah testing yang dilakukan. Jadi selalu harus didampingkan dengan jumlah testing di sebelahnya gitu ya. Testing kita melemah dan tidak ada hubungan antara PPKM Mikro dengan testing dan tracing ya sebetulnya ya. Jadi testing dan tracing itu ada PPKM atau tidak, ada PSBB atau tidak, harus itu sebagai pakem ya. Pakem penanganan pandemi itu adalah selalu case detection, case finding. Jadi harus tetap terus ditingkatkan ya. Jadi kita masih lemah itu dalam hal ini. Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Diki Budiman menilai PPKM Mikro lebih longgar daripada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan PPKM sebelumnya. Padahal yang dibutuhkan tak lain pembatasan lebih ketat dan serentak. Jawa sudah mengalami transmisi komunitas level tertinggi, artinya penularan terjadi di mana-mana. Jika dilihat dari Community Mobility Trend dari Google per 13 Februari 2021, ada penurunan mobilitas yang berhubungan dengan tempat belanja, rekreasi, farmasi, taman, stasiun transit, dan tempat kerja sebesar 5 hingga 39% di bawah baseline. Namun, mobilitas di tempat permukiman penduduk atau tempat tinggal menunjukkan peningkatan 6% di atas baseline. Berdasarkan data yang ada, sejak diterapkan PPKM Mikro, penambahan kasus terkonfirmasi dan positivity rate tetap tinggi, meskipun tren mobilitas penduduk cenderung menurun. Dengan kata lain, penerapan PPKM Mikro belum efektif menekan penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. Yudi Wibowo, epidemiolog lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, dalam kolom opini harian Kompas menyatakan penularan COVID-19 di Indonesia sudah bersifat community transmission, ditunjukkan oleh tingginya penularan di tingkat lokal, bahkan klaster keluarga mencapai 70% kasus. Yudi juga menyatakan adanya ancaman bias ecological fallacy dari data agregat tren mobilitas penduduk di Indonesia. Meski secara teori harus dilihat faktor-faktor risiko yang bersifat individual, yaitu tingkat kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dan mematuhi 5M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun minimal 15 detik, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.